Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak pada pelajaran kimia, masih tentang larutan asam dan basa. Tapi kita masuk ke dalam materi penentuan pH asam kuat dan basa kuat. Yang pertama itu kita bahas yang namanya asam kuat. Asam kuat, kita tahu kan senyawa apa aja sih yang bersifat asam kuat itu? Ingat trik pada video sebelumnya. Triknya itu apa? Apa ya? Betul. Celana baru Inul nomor 3. Saya nomor 4. Nah, jadi apa aja senyawanya? Ya, betul. Asam klorida, kemudian apa lagi? Asam bromida. Kemudian apa lagi? Asam iodida. Kemudian apa lagi? Asam nitrat, HNO3. Kemudian apa lagi? Ya, betul. Asam sulfat, H2SO4. Tahu kan? Nih, Cl, Br, I, NO3, SO4. Cara baru ini nomor 3, saya nomor 4. Kemudian di dalam asam kuat itu dia memiliki asam itu apa? Dia unsurnya ion. Dia punya persamaan H plus sama dengan A dikali Ma. Ini untuk asam kuat. Ya, untuk mencari A, kalian tahu kan A itu apa? Ya, A itu dia valensi koefisien dari atom H. Contoh, mana atom H? Untuk mencari A-nya itu, nah ini dia nih. Berarti A itu sama dengan berapa? 2. Koefisien dari atom H itu adalah 2. Berarti A ini dia termasuk nanti dimasukkan ke dalam sini. Kemudian untuk mencari Ma itu apa? Molaritas. Sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya, molaritas itu apa? Yang pertama, untuk mencari molaritas itu sama dengan N dibagi V. Kemudian selanjutnya M dibagi gram dibagi mr dikali 1000 dikali volumenya itu ketika dia dalam mililiter. Nah, kemudian ketika di dalam soalnya itu dia terdapat liter, maka di sini dikali 1 ya. M sama dengan gram dibagi mr dikali 1 per volumenya dalam 1 liter. Ketika dalam mililiter dibagi 1000. Baik, selanjutnya ketika M-nya itu dalam soalnya itu dia 5% NaOH dilarutkan dalam air. Berapakah nilai dari molaritasnya? Maka yang ditentukan atau yang dicari itu sama dengan M sama dengan persen dikali rho dikali 10 dibagi mr. Jadi ini ketika dalam soal ada per gramnya ya. Nah, yang ini dalam soal dalam bentuk per persen. Oke. Sedangkan yang asam kuat, nah ini untuk mencari pH dia itu apa rumusnya? Ya betul, pH sama dengan min log
dikali konsentrasi ion H+. Baiklah, kita masuk ke dalam contoh soal atau latihan. Contoh soal yang pertama, dalam 100 ml H2SO4 itu menghasilkan 0,03 molaritas. Berapakah pH-nya? Pak, jadi kita menggunakan rumus yang mana nih? Menggunakan sumber ini, yang itu yang ini, atau langsung aja yang ini? Oke. Yang pertama, Bapak pengen bahas yang itu nih. Ketika di sini terdapat molaritas nih, ya kan? Ini kan molaritas nih satuannya. Ya enggak? 0,03 molaritas. Maka volume yang dimiliki dari H2SO4 itu tidak digunakan. Pak, kenapa kok tidak digunakan? Kenapa tidak digunakan? Karena ingat, H2SO4 udah dalam bentuk satuan molaritas. Kecuali H2SO4 ini belum dalam satuan molaritas. Ketika 0,03 dalam bentuk satuan mol, ingat ya, dalam satuan mol, baru digunakan M sama dengan N per V atau gram per ml atau persen kali rho. Jadi ketika ada kayak gini, kita langsung aja nih, kita tulis rumusnya. Persamaannya H+ sama dengan A dikali MA. Mana A nya itu berapa? Ingat, A nya itu ini kan, kita jabarkan lagi deh. H2SO4 itu menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Nah, manakah A nya? Ini ya, A nya nih, sama aja kayak tadi contoh. A nya itu sama dengan 2 adalah koefisien yang dimiliki oleh atom H. Berarti sini 2 dikali berapa? 0,003. Berarti sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3. Oke. Baru kita aja lebih gampang. Kemudian langsung kita mencari pH-nya. pH-nya itu apa rumusnya? pH sama dengan min log dikali konsentrasi dari ion H+. Berapakah H+-nya? Ini ya. Berarti sama dengan min log 6 kali 10 pangkat min 3. Jadi hasilnya apa? Ya, hasilnya itu 3 min log 6. Oke, segini aja udah cukup sih. Ketika kalian ingin diperinci lagi, nggak apa-apa. Kemudian segini juga 3 min log 6 itu sama dengan sudah benar jawaban dari kalian. Baik, di sini Bapak akan mengasih trik tentang pH dan pOH untuk asam kuat dan basa kuat. Baik, triknya yang pertama, jika molaritas H+ itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min N, maka pH-nya itu sama dengan N. Jika molaritas dari ion H+ sama dengan A kali 10 pangkat N, maka pH-nya sama dengan N min log A. Kemudian yang ketiga, jika pH sama dengan N, maka molaritas dari ion H+ itu sama dengan 10 pangkat min N. Contoh yang kedua. Dalam 50 ml HCl itu 0,1 M. Berapakah pH-nya? Langsung aja kita cari. Molaritas H+ sama dengan apa? Ya, betul. A dikali MA. A-nya itu berapa? Oke, supaya kalian lebih paham cara mencari ya, kita jabarkan aja. HCl itu menghasilkan H+ plus Cl min. Berarti A-nya berapa? 1 dikali MA. MA itu berapa? 0,1
0,1. Jadi sama dengan 0,1. Kemudian kita langsung mencari pH. pH itu apa rumusnya? Min log dari molalitas H+ sama dengan min log 0,1 itu sama dengan 10 pangkat min 1. Oke, berarti 10 min 1 sama dengan min 1. Jadi hasilnya sama dengan 1. Oke, ini dia contoh asam kuat nomor yang kedua. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan basa kuat. Baik, basa kuat, kita tahu dong rumusnya itu basa kuat apa? Ditentukan oleh OH, OH-. Terus sama dengan B dikali MB. B-nya itu sama ya, sama seperti tadi asam kuat, itu adalah valensi koefisien yang dimiliki oleh atom OH-. Kemudian yang membedakan di sini adalah antara asam kuat dan basa kuat itu cara mencari pH-nya. Untuk basa kuat itu mencari pH-nya itu dimulai dari pOH sama dengan min log molaritas dari atom OH-. Baru kita mencari pH-nya itu sama dengan 14 dikurangi pOH. Langsung aja deh ke dalam contoh. Dalam 500 ml KOH itu sama dengan 0,01 M. Berapakah pH yang dimiliki? Oke, kita jabarkan deh. KOH itu nanti dia menghasilkan K+ ditambah OH-. Berarti B-nya itu berapa? 1. Oke, berarti kita mencari molaritas dari OH-. OH- itu apa rumusnya? Ya betul, B dikali MB. B nya itu berapa tadi? Ya betul, B nya itu sama dengan 1. MB nya itu berapa? 0,01 sama dengan 0,01 atau 10 pangkat min 2. Jadi gini Pak, atau langsung pH atau langsung pH? Ingat ya, ketika ada basa kuat itu harus kita mencarinya itu dengan cara pOH. pOH itu sama dengan min log dari molaritas atom OH- sama dengan min log 10 min 2 sama dengan min 2 sama dengan 2. Oke, gini udah bener belum ya? Masih belum. Kita cari lagi ininya. pH-nya. pH itu sama dengan berapa? Nih, 14 dikurang pOH itu sama dengan 14 dikurang 2. Jadi hasilnya sama dengan 12. Nah, 12 inilah yang menentukan bahwa KOH 500 ml dia memiliki pH-nya sama dengan 12. Betul nggak nih 12? Berarti dia basa kuat karena dia lebih dari 7. Dia menunjukkan bahwa dia merupakan basa kuat. Baik, mungkin segitu aja materi tentang pH asam kuat dan basa kuat. Bila kalian kurang paham atau kurang mengerti, silahkan komen di bawah video. Jangan lupa subscribe, like, dan share bila video ini bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.